Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab doa kita. Itu sebabnya datanglah dengan kerendahan hati. Karena doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Orang yang berdoa akan menerima dan mengecap banyak anugerah. Tapi orang yang gak pernah berdoa adalah orang yang tidak mengecap anugerah. Tema yang saya mau sampaikan yaitu bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah COVID-19 ini. Suatu firman Tuhan datang dalam Matius pasal 5 ayat 14 kepada kita semua. Kamu adalah terang dunia. Di mana sebuah paradoks di tengah-tengah kegelapan kita dituntut sama Tuhan untuk kembali menunjukkan bahwa kitalah terang, kitalah harapan. Mari kita belajar saat ini dari seorang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang mengalami sakit kusta. Dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Dari ayat tersebut saya mau bagi kepada kita semua ada 3 hal bagaimana kita bisa bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah masa COVID-19 ini. Yang pertama, kita perlu bangkit dan meminta pertolongan dari Tuhan. Dalam Matius pasal 8 ayat 1-2 diceritakan setelah Yesus mengajar 3 pasal tentang kerajaan Allah dalam Matius 5, 6, dan 7. Kemudian Yesus turun dari bukit bersama dengan orang berbondong-bondong menuju ke kota Kapernaum. Kemudian dia disamperin oleh seorang kusta. Dan orang kusta ini sujud menyembah dan berkata, Tuhan izinkanlah jika engkau berkenan menyembuhkan aku. Dan saat itu juga Tuhan menyembuhkan si kusta ini. Kusta, kalau seseorang kena kusta menurut tradisi Yahudi, maka orang itu lambang daripada kutukan datang dari Tuhan. Jadi ketika seseorang kena kusta, maka orang itu lambang bahwa dia dikutuk Tuhan. Itu menurut tradisi Yahudi dalam pemikiran mereka bertahun-tahun. Kenapa? Karena ada 3 orang yang ikut Tuhan dan mengalami kusta. Yang pertama dalam perjanjian baru yaitu Miriam, kena kusta karena menjadi pencetus pemberontakan pada Musa. Yang kedua Gehasi kena kusta karena keserakahan yang mengejar harta duniawi. Yang ketiga Raja Uzia kena kusta karena kesombongannya. Jadi menurut tradisi Yahudi bahwa di pikiran mereka kalau saya kena kusta pasti dikutuk Tuhan. Ditambah-tambah lagi orang kalau kena kusta dia harus dikucilkan dari keluarganya, dia harus disingkirkan dari kotanya, harus tinggal di luar kota bersama dengan para kusta yang lain sampai dia sembuh atau sampai dia mati. Tapi yang menarik di sini adalah orang kusta ini dia nggak tinggal dalam keadaan yang sama dengan teman-teman kustanya. Dia bangkit dari melankoliknya, dari keterpurukan, dan kemudian dia datang kepada Tuhan meminta kesembuhan. Dan yang menarik dan luar biasa, Tuhan Yesus datang dan kemudian mentahirkan orang ini. Dan kemudian pikirannya berubah, ternyata Tuhan bukan penghukum. Tuhan bukan memberikan sakit penyakit. Tuhan bukanlah yang memberikan masalah yang terjadi, tapi Tuhan adalah penuh kasih. Tuhanlah penyembuh, Tuhanlah penolong. Satu gambaran buat kita. Mungkin selama ini kita punya pandangan bahwa musibah ini datang dari Tuhan, di mana kita menghadapi ditinggalkan orang yang kita cintai, kita berpikir bahwa ini musibah datang dari Tuhan. Mungkin kita sampai keluarga kita bercerai, berkata ini musibah datang dari Tuhan. Saya mau beritahu pandangan dan tradisi yang salah. Tuhan datang menolong orang kusta, maka Tuhan yang sama sanggup menolong kita, memulihkan kita, membantu kita apapun kondisimu. Kalau yang kusta aja bisa Tuhan sembuhkan, apalagi kondisi ekonomimu, apalagi kondisi penyakitmu. Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Kepada orang yang minta, Tuhan pasti beri. Kepada orang yang mencari, Tuhan pasti bantu. Kepada orang yang mengetuk, maka pintu dibukakan. Karena menarik, setiap orang meminta, memperoleh. Setiap orang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Kita bisa melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab doa kita. Itu sebabnya datanglah dengan kerendahan hati. Karena doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan.
Orang yang berdoa akan menerima dan mengecap banyak anugerah. Tapi orang yang gak pernah berdoa adalah orang yang tidak mengecap anugerah.